Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikan Roma. Saya dari kelas PGMIA dengan nomor induk mahasiswa 203190020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Rosita Mubadilah, MPD. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sejarah atau Islam yang ada di Spanyol. Pertama yang akan saya bahas adalah sebab masuknya Islam di Spanyol. Pemerintahan Islam pertama yang menduduki Spanyol itu adalah Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada saat itu tahun 711 Masehi. Awalnya Islam itu berusaha untuk menaklukkan Afrika Utara. Setelah Afrika Utara berhasil ditaklukkan oleh Islam, kemudian Islam mulai memusatkan perhatiannya terhadap Spanyol. Ada dua faktor mengapa Islam mudah sekali masuk ke Spanyol. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternalnya adalah politik di Spanyol yang saat itu sedang mengalami kondisi yang sangat buruk, khususnya pada saat pemerintahan Raja Roderick dan Raja Gotik. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internalnya ini adalah berada dalam jiwa para pemimpin atau para pejuang penakluk Spanyol. Karena mereka yang kuat, mereka yang bijaksana dan sangat ulet, itulah faktor internalnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah nama-nama pemimpin dari Bani Umayyah di Spanyol. Ada 3 tokoh yang dirasa memiliki peran yang sangat penting dalam penaklukan Spanyol ini. Yang pertama adalah Tarif Ibnu Malik, yang kedua adalah Tarif Ibnu Ziyad, yang ketiga adalah Musa Ibnu Nusyair. Tarif Ibnu Malik ini dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol, di mana beliau berhasil melewati atau mengarungi selat di antara Maroko dan benua Eropa. Yang kedua itu Tarif Ibnu Ziyad. Tarif Ibnu Ziyad ini disebut sebagai penakluk. Kenapa? Karena beliau memiliki pasukan yang sangat besar dan dirasa kekuatannya itu sangat nyata sekali. Terus yang ketiga adalah Musa Ibnu Nusyair. Musa Ibnu Nusyair ini mendapat dukungan yang sangat besar dari kaum Berber, di mana kaum Berber itu merupakan kaum berkulit putih yang berada di Spanyol. Selanjutnya yang dibahas adalah sistem yang berkembang dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Pada periode pertama itu tahun 711 sampai 755 Masehi, di mana pada periode ini terjadi 20 pergantian gubernur dalam waktu yang sangat singkat dikarenakan adanya perang saudara dan perbedaannya etnis. Di periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi, pada saat ini Spanyol dipimpin oleh gubernur yang tidak berpusat pada pemerintahan Islam. Namun Abdurrahman Ad-Dakir mendirikan sekolah Islam di kota Spanyol dan masjid di Cordoba. Kemudian selanjutnya periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada masa ini Spanyol dipimpin oleh seorang khalifah, dan pada masa ini juga Islam berada dalam kejayaannya. Selanjutnya adalah periode keempat. Pada masa ini Spanyol terbagi menjadi 30 negara yang dipimpin oleh raja-raja yang berbeda tentunya. Dan pada saat ini politik di Spanyol sangat tidak stabil, namun kehidupan intelektual pada saat itu sangat berkembang pesat. Selanjutnya periode yang kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada masa ini Kristen berhasil memenangkan diri dari Islam, dan pada saat itu hanya Granada yang bisa dipertahankan oleh Islam. Selanjutnya periode yang keenam adalah pada tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini Islam hanya bisa berkembang atau berada di Granada, dan
setelah beberapa tahun itu peradaban mulai kembali berkembang seperti dahulu. Namun akhirnya peradaban Islam di Granada ini berakhir karena orang-orang istana yang saling berselisih. Kemudian poin yang akan saya bahas selanjutnya adalah faktor kemunduran Islam di di Spanyol. Yang pertama itu karena konflik Islam dan Kristen. Yang kedua adanya kesulitan ekonomi. Yang ketiga tidak adanya ideologi pemersatu. Yang keempat itu adalah tidak jelasnya sistem peralihan pemimpin atau kekuasaan. Yang kelima itu adalah keterpencilan Islam di Spanyol, karena pada saat itu Islam memang dinilai sangat jarang dan berbeda sekali di Eropa. Selanjutnya adalah pengaruh peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama adalah pengaruhnya itu dari pemikiran filsafat seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, dan Al-Farabi, dan tentunya dari tokoh-tokoh yang lainnya. Selanjutnya itu ada gerakan reformasi dan gerakan rasionalisme. Kemudian ada menimbulkan kebangkitan kembali pemikiran Yunani. Dengan demikian, peran Islam masih tetap terasa di Spanyol, khususnya ya untuk Eropa sendiri, meskipun tidak dengan jalur agama, namun dengan peradaban yang tinggi. Itulah yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.